Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh dengan dunia ini? Kayak apa yang kita lihat setiap hari itu bukan cerita lengkapnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba membongkar sebuah teori yang cukup radikal yang bilang kalau realitas kita ini sebenarnya sebuah konstruksi yang dimanipulasi. Dan kita akan cari tahu tujuannya apa sih sebenarnya. Oke, kita mulai langsung dari klaim utamanya. Sebuah ide yang jujur aja berani banget. Dunia kita adalah sebuah halusinasi, fantasi kolektif. Kedengerannya gila kan? Tapi tunggu dulu, mari kita coba bedah bareng-bareng apa sih maksud sebenarnya dari pernyataan ini? Buat ngebantu kita paham, sumber ini ngajak kita balik ke sebuah metafora kuno. Gua Plato. Coba bayangin deh, kita ini para tahanan yang diikat dan cuma bisa lihat bayangan di dinding gua. Nah, realitas kita sehari-hari itu ya cuma bayangan itu. Sementara di belakang kita ada para dalang, sebut saja kaum elit, yang sibuk memproyeksikan bayangan itu, menciptakan cerita yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi ini dia peta perjalanan kita buat membongkar teori ini. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Emang benar dunia ini halusinasi? Terus kita bakal lihat arsitekturnya, gimana caranya kita dicuci otak, siapa sih para game master di baliknya, dan yang paling seru, kenapa sistem ini sekarang katanya mulai retak. Oke, kita masuk bagian pertama. Dunia kita, sebuah halusinasi? Nah, inti dari bab ini adalah sebuah ide yang cukup mengubah cara pandang, bahwa fokus dan perhatian kita, kesadaran kita, itu bukan sesuatu yang gratis. Justru, itu adalah aset paling berharga di dunia, yang dirancang untuk diekstrak atau disedot. Jadi, apa itu kesadaran kolektif? Menurut teori ini, itu adalah imajinasi kita bersama, kesepakatan kita semua tentang apa yang nyata dan berharga. Dan disinilah kuncinya. Uang, contohnya dolar AS, itu bukan sekedar alat tukar, ia adalah sebuah teknologi untuk menambang dan menyimpan kesadaran kita, mengubah perhatian dan energi kita jadi kekayaan yang terpusat. Oke, kita udah tahu apa yang diekstrak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Di bagian kedua ini, kita akan bongkar arsitektur permainan ini, lapisan-lapisan sistem yang dibangun buat menjaga ilusi ini tetap kokoh dan berjalan lancar. Jadi begini strukturnya, di lapisan paling luar kita punya tatanan internasional kayak PBB dan WTO yang fungsinya cuma kasih ilusi keadilan. Di bawahnya ada ekonomi global yang tujuan sebenarnya adalah jadi pipa penyedot kekayaan ke pusat. Lalu ada tatanan keuangan seperti IMF yang bikin aturan mainnya. Dan yang jadi pondasi semuanya, ya Kekaisaran Amerika dengan kekuatan militernya yang memastikan semua orang patuh pada aturan ini. Di dalam ekonomi global ini, ternyata ada hierarki yang jelas banget. Sumber ini menyebutnya hierarki harga. Coba lihat, di paling bawah ada negara-negara penghasil sumber daya. Naik satu level, ada negara manufaktur. Di atasnya lagi, ekonomi berbasis pengetahuan. Dan di puncak piramida, jelas, keuangan. Merekalah para penguasa permainan yang diwakili oleh Amerika Serikat. Sistem ini cuma punya satu tujuan, memastikan nilai selalu mengalir ke atas, ke puncak. Tapi sistem sebesar ini nggak akan bisa jalan cuma dengan paksaan kan? Ia butuh persetujuan kita, bahkan butuh kita buat membelanya. Nah disinilah indoktrinasi berperan. Kita akan lihat mekanisme yang membuat kita, tanpa sadar, justru ikut membela penjara tak terlihat ini. Menurut sumber ini, ada 3 mesin indoktrinasi utama, pendidikan, media, dan budaya. Pendidikan katanya bukan buat mencerahkan, tapi buat mencetak pekerja yang patuh. Media bukan buat memberitakan fakta, tapi buat menanamkan narasi yang diinginkan. Dan budaya lewat film, musik, dan hiburan, itu cara paling halus buat membentuk nilai-nilai kita saat kita lagi lengah. Terus, nilai-nilai apa yang ditanamkan? Utamanya ada 3. Pertama, ide masyarakat terbuka atau globalisasi. Kedua, neoliberalisme, atau keyakinan bahwa semua yang dikelola swasta itu pasti lebih baik. Dan ketiga, yang paling kita rasakan sehari-hari, konsumerisme, keyakinan bahwa kebahagiaan itu datang dari membeli barang. Ketiganya ini secara efektif mengubah kita jadi roda penggerak yang patuh di dalam mesin ekstraksi raksasa ini. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, siapa sih yang paling diuntungkan dari semua ini? Mari kita masuk ke bagian 4 dan coba kenalan sama para game master. Sumber ini punya julukan yang cukup provokatif buat mereka, parasit yang beroperasi di balik layar. Ini konsep yang paling penting buat dipahami. Katanya, ada 2 sistem yang berjalan paralel. Yang pertama adalah inang, ini adalah negara,
pemerintah, militer, struktur yang bisa kita lihat, yang beneran menciptakan nilai. Tapi di atasnya itu ada sistem parasit, sebuah jaringan tak terlihat yang isinya orang-orang dari dunia keuangan, kejahatan terorganisir, dan intelijen. Tugas mereka cuma satu, menyedot nilai yang dihasilkan oleh si inang. Biar nggak abstrak, sumber ini menunjuk dua nama yang sangat spesifik sebagai contoh operator dari jaringan parasit ini. Yang pertama, Jeffrey Epstein, dan yang kedua, Jared Kushner. Coba kita fokus dulu ke Epstein. Dalam dokumen FBI yang dirilis, seorang sumber internal mengklaim, dan ini kutipan langsung ya, Epstein, milik Dinas Intelijen AS dan sekutunya. Coba deh pikirkan implikasinya. Ini nunjukin kalau dia bukan sekedar penjahat kelas kakap, tapi dia adalah sebuah aset, seorang operator tingkat tinggi dalam sistem parasit ini. Sumber ini bahkan melacak perjalanan karir Epstein bukan sebagai rangkaian kebetulan, tapi sebagai sebuah program pelatihan yang sistematis. Dia sengaja ditempatkan di setiap pilar kekuasaan, mulai dari pendidikan elit, keuangan Wall Street, dunia kejahatan internasional, dan puncaknya, dunia intelijen. Dia seolah-olah sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang master dalam permainan ini. Pertanyaannya, kalau sistem ini begitu sempurna dan terkunci rapat, kenapa kita bisa ngomongin ini semua sekarang? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, mengapa sistem ini mulai retak. Mari kita lihat apa yang bikin ilusi ini mulai goyah. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sekarang? Kenapa semua rahasia ini, semua kebobrokan ini seolah-olah tumpah ruah ke publik belakangan ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik panggung? Sumber ini menunjuk pada 3 masalah besar. Pertama, sang kekaisaran harus terus-menerus berperang untuk membuktikan kekuatannya. Kedua, sistem yang sangat tidak adil ini akhirnya memicu perlawanan dari negara-negara lain. Tapi, yang paling penting dan jadi pemicu utamanya adalah nomor 3. Sedang terjadi perang saudara di antara para elit. Ada faksi baru yang mau menggulingkan parasit yang sedang berkuasa. Dan apa senjata utama mereka? Informasi. Kebocoran data seperti kasus Epstein ini adalah salah satu tembakan dalam perang tak terlihat itu. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Menurut sumber ini, semua yang kita lihat di berita, perang, skandal politik, kebocoran data besar-besaran, itu bukanlah kejadian acak. Semuanya adalah gejala dari satu fenomena besar. Sebuah perang saudara terselubung di antara para penguasa dunia untuk memperebutkan kendali atas narasi, atas realitas itu sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Jika realitas ini hanyalah sebuah cerita yang dikarang, lantas siapa yang akan menulis bab selanjutnya? Apakah para elit yang sedang berperang itu? Ataukah kita, para tahanan yang selama ini hanya menonton bayangan, akhirnya punya kesempatan untuk ikut menulis cerita kita sendiri?